ternyata si MRKH ini masih langka gitu Mbak, 1 banding 5.000 wanita. Terus ketika divonis itu saya sempat kepikiran untuk gak nikah awalnya. Sampai pengen bunuh diri ada. Kodrat yang dimiliki oleh seorang perempuan adalah memiliki anak dari rahimnya sendiri. Tapi sebenarnya bagaimana kalau perempuan tersebut tidak memiliki rahim? Dan sebenarnya apa sih penyebab seseorang tidak mempunyai rahim? Yuk langsung kita ngobrol dengan Mbak Dita Anggraini. Hai Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak, bisa ceritakan ini baru pertama kali aku mendengar MRKH. Itu apa sebenarnya? Penyakit apa itu? Jadi MRKH itu lebih ke sindrom gitu ya Mbak, sindrom bawaan dari lahir. Jadi MRKH itu Mayer Rokitansky Hauser. Itu nama penemunya sebenarnya. 4 orang penemu sindrom itu. Iya betul. Jadi di mana kelainan bawaan seorang wanita gitu yang memang dia itu rahimnya itu tidak tumbuh atau bahkan sama sekali tidak ada gitu. Jadi biasanya kan usia-usia pubertas itu mereka sudah datang bulan gitu ya. Tapi untuk yang memiliki sindrom MRKH ini dia tidak pernah sama sekali menstruasi gitu. Jadi Mbak Dita sendiri dari dulu sampai sekarang nggak pernah menstruasi? Belum pernah gitu. Dan ini ketika kapan Mbak Dita menyadari mempunyai sindrom ini? Waktu itu pas umur 19 itu kebetulan saya kan datang emang sengaja gitu memeriksakan diri ke Opjin. Nah ke Opjin habis itu dirujuklah tuh ke RSCM karena ternyata tidak semua rumah sakit mempunyai alatnya fasilitas yang memadai gitu. Karena ternyata si MRKH ini masih langka gitu Mbak, 1 banding 5.000 wanita gitu di dunia. Nah akhirnya setelah itu ke rumah sakit yang dirujuk, kemudian baru keluar itu diagnosanya itu agenesis uterus, jadi ketiadaan rahim. Belum MRKH waktu itu 2011. Itu rasanya gimana Mbak ketika dibilang pertama kali sama dokter nggak punya rahim? Kayak waktu itu tuh kayak masih nolak sih sebenarnya Mbak, kayak masih nggak percaya gitu ya? Nggak percaya kok bisa gitu, karena saya mikirnya perempuan itu kan memang kodratnya punya rahim. Mungkin banyak perempuan yang tidak bisa hamil gitu, tapi kan setidaknya rahimnya itu ada gitu kan. Nah tapi ini dokter memvonisnya itu bahwa rahimnya tuh tidak tumbuh gitu. Tapi itu kenapa ya? Dokter pernah bilang nggak? Kenapa sampai tidak adanya itu? Katanya sih memang pas masih di dalam janin. Jadi waktu saya masih dalam kandungan ibu saya, semuanya kan biasanya berkembang semua, telinga gitu ya, organ-organ lain berkembang lah kecuali si organ reproduksinya itu, rahimnya. Ketika beliau lagi hamil. Dan itu masih sampai sekarang belum tahu sih Mbak penyebabnya apa. Kadang kan ada yang bilang salah makan apa nih atau kenapa obat-obatan apa. Itu enggak sih. Mungkin lebih ke ya udah takdir gitu. Dokternya bilang. Jadi akhirnya mikirnya lebih ke takdir aja gitu, nggak akan nyari lagi penyebabnya juga gitu ya. Ada gejala-gejala nggak ketika Mbak mengalami MRKH? Kalau MRKH ini sendiri sebenarnya terbagi dari 2 tipe Mbak. Jadi ada MRKH tipe 1 dan tipe 2. Kalau kebetulan saya sendiri tipe 1 gitu, jadi cuma ya memang tidak datang menstruasi dan tidak ada rahim aja gitu. Tapi ada juga yang tipe 2. Tipe 2 itu dia ada penyakit bawaan lainnya kayak gangguan pendengaran, gangguan jantung, gangguan tulang belakang atau enggak ginjalnya cuma 1 gitu. Jadi pemeriksaannya kan banyak sampai akhirnya didiagnosa MRKH tipe berapa nih gitu, 1 atau 2. Tapi ketika berusia 19 tahun ngerasain sesuatu nggak di tubuhnya atau di dalam tubuhnya? Enggak sih. Sesuatu? Normal aja normal gitu? aja, maksudnya semua kalau dari luar ya nggak ada bedanya gitu ya. Cuma karena bedanya itu tidak datang menstruasi, makanya kita ke Opjin gitu. Ada nggak upaya-upaya supaya ketika konsul dengan dokter gitu minum obat atau vitamin misalnya gitu? Sebelum akhirnya diagnosanya itu keluar sempat dipancing dulu minum obat penambah hormon kan, tapi akhirnya nggak ada perubahan. Selama berapa lama itu? Sebulanan ya, sebulanan terus nggak ada perubahan, akhirnya diperiksa lebih lanjut MRI, terus cek kromosom juga, sampai akhirnya udah emang fix nih gitu, MRKH sindrom gitu. Jadi ketika Mbak didiagnosa tidak punya rahim sampai sekarang itu memang normal aja rasa tubuhnya gitu, dan dari makanan juga nggak ada perbedaan gitu? Nggak ada. Gitu. Sekarang Pak punya suami ya?
udah 9 tahun nikah. 9 tahun menikah. Terus aku lihat tadi Mbak ditemenin seorang anak, itu anak Mbak? Iya. Oh oke, bagaimana ceritanya? Jadi waktu 5 tahun nikah itu ada yang mempercayakan, ada orang tua yang mempercayakan untuk mengurus bayinya gitu Mbak. Jadi kayak adopsi gitu ya, kebetulan dari keluarga yang kurang mampu gitu. Jadi dari lahir emang sama saya gitu. Sekarang udah 4 tahun. Jadi memang dititipin ya ibaratnya dititipin, gitu ya. Iya. Itu perasaan Mbak waktu itu gimana tiba-tiba? Ya karena gimana ya, kita kan pasti seorang perempuan pengen punya anak, itu tidak mungkin dipungkiri. Ketika Mbak ada datang orang untuk ini boleh anak saya dirawat, itu perasaan Mbak gimana? Bersyukur banget sih Mbak, karena awalnya ketika saya nerima vonis itu, saya kan memang periksa itu karena ada niatan rencana mau nikah. Nah, terus ketika divonis itu saya sempat kepikiran untuk gak nikah awalnya. Oh, karena mikirnya nggak bisa punya anak juga gitu ya, mikirnya gitu. Iya, mikirnya gitu kan, buat apaan gitu ya, udah deh gak usah nikah karena tahu nih kedepannya pasti bakal panjang urusannya gitu ya. Akhirnya mungkin emang jodohnya datang terus kita nikah, jadi pas dapet namanya Kiana kan, saya panggilnya Kiana. Pas dapet Kiana tuh kayak ya berkah banget sih, menurut saya berkah dari Allah gitu. Iya, buat saya punya anak juga ya. Karena yang aku tahu juga Mbak pernah bilang bahwa anak itu tidak mesti lahir dari rahim sendiri. Tapi bisa kita urus sendiri, kita rawat gitu ya. Kayak saya suka bilangnya kalau mungkin Kiana nggak lahir dari rahim saya, tapi lahir dari hati saya gitu. Ya. Tapi kalau waktu sebelum memutuskan akhirnya menikah, itu udah diomongin duluan dengan calon suami pada saat itu? Udah. Terus gimana reaksinya? Kita sempat mutusin buat nggak nikah dulu sebenarnya, mutusin buat mundur 8 bulanan deh, akhirnya sampai akhirnya dari pacaran lagi. Gitu, pacaran habis itu mau nikah, terus lost contract itu tunda akhirnya, karena saya mikir itu kan, saya udahlah nggak usah nikah aja gitu, karena saya nggak mau ngecewain kan gitu. Tapi akhirnya ketemu lagi orang yang sama. Iya. Oh iya. Sama. Terus ketemu lagi. I don't know, siapa tahu ketemu orang yang berbeda. Jodoh mungkin ya Mbak, ketemu lagi. Terus saya ngadep sama ibunya, karena saya mikir kalau nikah bukan cuma kita berdua aja, tapi maksudnya keluarganya juga tahu gitu. Pas ibunya bilang ibunya ikhlas nerima keadaan menantunya gitu, keadaan saya, ya udah ayo bismillah. Oh jadi Mbak Dita ngomong apa adanya, kalau tidak punya rahim, kondisi gitu ya. Kalau dari suami sendiri bagaimana menerima kondisi Mbak Dita? Ya itu sih, maksudnya akhirnya kita ya udah jalanin dulu aja gitu. Mikirnya toh anak masih banyak gitu, anak-anak yang di luar sana juga yang butuh orang tua gitu. Sampai akhirnya setelah nikah itu kita bikin yayasan yatim duafa itu Mbak. Gitu. Yayasan apa tuh Mbak, bisa ceritakan? Namanya Yayasan Laskar Bintang di daerah Parung Panjang Kabupaten Bogor. Jadi setahun setelah nikah emang kita kan karena udah tahu nih basicnya kondisi saya gitu, akhirnya kita buatlah yayasan itu gitu. Udah berapa tahun? Dari 2013 8 tahun ya sampai sekarang gitu. Nah itu selama berdirinya yayasan sampai sekarang itu donasinya dari mana? Dari Mbak sendiri sama suami? Iya, atau ada donatur? Yang dari pribadi sama teman-teman sih. Karena maksudnya linknya itu banyak dari teman-teman yang ikut bantu juga gitu donasi. Ada berapa murid di situ? Biasanya kalau yang rutin itu kan kita dari 2013 itu bikin PAUD gratis ya Mbak, khusus anak-anak yang duafa gitu. Itu sekali angkatan itu bisa 30, paling banyak 40 sekali angkatan gitu. Dan sekarang udah ada yang SD, jadi nerima lagi. Jadi cuma PAUD aja gitu ya? Sama sering bikin santunan, terus kita kasih perlengkapan sekolah mereka gitu. Kalau sekarang nih tahun 2021 itu ada berapa? Nah, 2019 itu pas COVID kita sempat vakum selama setahun, nggak nerima lagi. Karena kan dari pendapatan donasi juga berkurang. Sedangkan saya ada 2 guru yang memang harus kita gaji. Ada guru, maksudnya digaji secara profesional gitu. Sempat vakum dulu, nah baru mulai lagi beberapa bulan terakhir ini nih. Ada 20-30an anak yang rutin itu free? Sekolah free, mereka free. Kita kasih alat tulisnya, ada yang dikasih seragam, tas gitu. Terus kalau bentuk edukasi apa yang diberikan ke anak-anak itu? Lebih ke ini sih Mbak, maksudnya kalau kayak di sekolah kan mereka mungkin udah dapat calistung gitu ya, udah dapat pembelajaran. Nah kalau kita lebih ke kayak ininya mereka, mereka minatnya nih apa gitu, kita iniin gitu.
kita bantu lebih ke skill? Lebih ke skillnya mereka gitu. Nah, kalau misalnya ini bisa dibilang kan anak asuh ya dari Mbak betul. Disa. Rasanya gimana, Mbak? Rasanya ini ya karena saya tahu maksudnya gimana sih kayak orang yang nggak punya terus tiba-tiba dikasih segitu banyak, walaupun karena saya mikirnya mau anak sendiri, anak yang kita lahirin sendiri atau anak yang kita urus tuh sama-sama titipan gitu ya Mbak. Jadi ya udah saya nganggap mereka ya memang ya itu titipan gitu, yang memang harus saya iniin gitu, jaga. Aduh sedih. Jadi gitu sih bersyukurnya ya itu karena saya nganggapnya ya udah nggak apa-apa. Ini saya bisa ngomong kayak gini mungkin karena udah 10 tahun berlalu ya Mbak. Awal-awal tuh pasti hancur banget gitu. Karena ini udah berjalan dan saya udah berusaha buat nerima gitu ya. Berpikir positifnya gini, saya selalu berpikir positifnya ya udah mungkin Dita cuma dikasih satu kekurangan gitu, nggak punya rahim. Tapi Allah kasih, jangan sampai karena satu kekurangan itu jadi lupa banyak banget nikmat yang Allah kasih, yang lain misalnya gitu ya. Jadi dibuat bermanfaat aja gitu. Aduh, aku tuh kalau ngomongin soal begini-begini tuh selalu nggak kuat gitu. Sensi, bawaannya pengen nangis mulu. Oke. Ya udah nangis aja deh ya, nggak apa-apa. Kok jadi gue yang nangis, selalu gue yang nangis. Oke, nah kalau misalnya anak-anak didiknya itu semuanya normal ya berarti ya? Maksudnya tidak ada yang kekurangan atau dari fisik misalnya gitu? Disabilitas gitu yang enggak sih Mbak. Tidak ada ya? Cuma karena memang mereka ada yang yatim dan duafa gitu. Oke. Jadi selama ini pernah nggak sih cari bantuan gitu? Untuk bantuan tetap misalnya, donatur, dermawan, pasti banyak yang ingin memberikan apa ya sumbangan gitu yang konsisten gitu. Misalnya untuk setahun ke depan atau 6 bulan ke depan. Pernah nggak cari begitu? Kalau yang itu sih belum ada sampai sekarang. Kita belum pernah dapat gitu, paling ya itu. Tapi udah nyoba? Link-link teman-teman aja gitu. Gitu. Dan fisiknya sekolah itu ada? Di tempat saya sendiri gitu. Oh, di rumah jadi sendiri mereka, ya? Jadi rumah, biar rame gitu Mbak, justru karena pengennya rame kan. Jadi di rumah sendiri, mereka sekolahnya di rumah saya gitu. Kenapa Mbak tergerak bikin sekolah untuk anak-anak didik ini? Ya itu, balik lagi ke karena kondisi saya gitu, mikirnya gimana nih caranya supaya tetap bermanfaat. Terus mikir gimana caranya biar bisa tetap menyalurkan apa ya, mungkin kalau perempuan kan naluri kasih sayang, naluri ininya kan biar bisa saya salurin ke mereka gitu. Jadi dengan cara Mbak itu punya anak didik, bisa apa ya, bikin happy orang lain, mungkin begitu ya. Itu sama suami yang kelola? Iya, berdua sama suami. Oke. Nah, selama menderita MRKH, Meyer Rokitansky Kusterhauser ini, wow namanya ini ya, spellingnya agak sulit. Apa ya, pernah nggak ada omongan-omongan negatif di luar sana, misalnya dari keluarga atau teman-teman? Mungkin kalau yang di depan saya sih nggak ini ya Mbak, maksudnya adalah beberapa mungkin yang di belakang juga banyak gitu yang ngomongin begitu, apalagi perempuan pasti itu kalau di Indonesia kan stigmanya lebih kayak ke aib gitu ya Mbak, perempuan yang nggak bisa hamil. Pasti kalau suami istri terus nggak bisa hamil pasti yang langsung kejudge ngelihat itu pasti perempuannya gitu, pasti perempuannya nih selalu yang perempuan pasti jadi selalu korban. perempuan yang Kenapa sih harus selalu perempuan yang dikorbanin gitu? Apa-apa perempuan, ini salah, itu salah. Lanjut Mbak, itu intermezzo, curahan hati Mbak. Iya bener, tapi bener Mbak, bener kayak kan? gitu. Pasti perempuan gitu yang lebih dipojokkan gitu ya. Tapi kalau saya lebih fokusnya, maksudnya saya berusaha buat ya udah kita nggak bisa rubah pandangan orang lain. Kita nggak bisa, jadi ya udah saya gimana iniin diri saya sendiri aja gitu. Jadi ketika Mbak diejek misalnya gitu atau diomongin, apa yang membuat Mbak bisa kuat sampai sekarang? Pasti nggak mudah loh proses sampai sekarang. Gimana Mbak? Sebenarnya salah satu yang bikin saya ngerasa, awalnya mungkin saya ngerasa sendiri ya Mbak. Nah kebetulan setelah saya tahu saya divonis MRKH itu, nah saya suka nulis gitu kan Mbak. Nah banyak banget yang DM dan akhirnya saya buatlah komunitas lagi, satu lagi selain Yayasan Laskar Bintang itu Mbak. Namanya? Saya buat Sahabat MRKH Indonesia. Jadi ternyata di Indonesia tuh juga banyak gitu kan yang mengidap sama, cuma mereka malu untuk
bicara. Speak up ya, masih kayak ya itu yang tadi saya bilang kayak di Indonesia tuh stigmanya masih kayak ya udah perempuan yang nggak bisa hamil itu kayak aib gitu, perempuan yang nggak normal gitu dibilangnya gitu. Itu ada berapa orang komunitasnya? Kalau yang udah masuk ke, maksudnya di grup saya sendiri tuh udah 100-an lebih ya Mbak, 120-an dan masih aktif sampai sekarang dari seluruh Indonesia. Wow, jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan apa aja tuh Mbak? Kita biasanya lebih banyak ke sharing kali ya, karena merasa sesama perempuan serupa nih gitu kan. Lebih banyak ke sharing aja sih, karena cerita dari mereka macam-macam gitu. Ada yang sampai pengen bunuh diri ada, karena ngerasa beda gitu, mungkin ngerasa beda sendiri. Ada yang baru nikah terus ditinggal suaminya gitu. Di situ juga saya ada dokter Obgyn 2, jadi yang buat secara medisnya gitu. Selain kita emang sharing-sharing soal sharing aja sih, saling nguatin. Oh, saling menguatkan antara perempuan sama perempuan lain. Woman supporting woman. Iya, woman support woman. Oke. Nah, kalau misalnya harapan Mbak gitu untuk yayasan yang PAUD Mbak lagi kelola sekarang, apa itu Mbak? Harapannya sih kalau saya sama suami masih pengen banget bikin sekolah gitu, sekolahnya. Jadi kalau selama ini kan di tempat saya aja, tempat tinggal, pengennya yaitu mendirikan sekolah gitu yang proper, yang memang proper, yang fasilitasnya juga lebih memadai gitu. Kalau sekarang kalau boleh tahu tuh seperti apa? Hanya ruangan? Iya, atau ada meja-meja? Meja-mejanya ada, itu juga donasi kan teman-teman juga, yang ada rak-rak buku ada. Cuma masih nyatu di rumah aja gitu. Jadi di ruang tamu. Luasnya berapa Mbak kalau boleh tahu? Yang ruangan untuk anak-anak? Ruangan itu berapa ya Mbak? Mungkin 3x4, 4x4? Ada ya, 3x4-an ada. Gitu, nah, kayak di ruang tamu. Kalau misalnya nih ada donatur yang lagi menonton acara di sudut ruang ini, apa yang Mbak butuhkan untuk yayasan Mbak? Bisa diomongin di kamera. Oke, paling itu sih kalau mau info, biasanya kan mereka harus tahu dulu gitu ya informasi tentang yayasannya. Bisa lihat di Instagramnya @laskarbintang_id gitu. Bisa search di @laskarbintang_id. Terus paling ya itu untuk fasilitas sekolah sih Mbak. Seperti apa? Diomongin aja Mbak. Kira-kira apa yang Mbak butuhkan? Siapa tahu, we never know kan. Doa, ucapan adalah doa. Ada yang mendengar, terus ada yang mau ngasih. Apa aja? Ya itu sih, kan ruangan kita juga masih kayak seadanya banget gitu. Palingnya itu dana untuk merenovasi. Kalaupun ini pengennya bikin ada kelas-kelasnya gitu. Oke, pengen bikin ruangan tambahan. Oke, terus fasilitas apa lagi? Untuk bangku itu? Bangku, meja untuk anak-anak belajar gitu. Fasilitas kalau untuk anak PAUD kan biasanya dia ada kayak alat-alat alat-alat peraga pendidikannya gitu. Itu kita masih belum ada. Masih terbatas. Dan siapa tahu ada yang mau memberikan nantinya mudah-mudahan. Ya. Oke, nah kalau berbicara soal anak, tadi kan aku lihat anaknya Mbak. Siapa namanya? Starla Kiana Senja, dipanggilnya Kiana. Kiana. Selama ini kedekatan Mbak sama Kiana bagaimana? Deket banget. Dia tuh kayak penyemangat sih kalau buat saya Mbak. Maksudnya lebih kayak yaudah Kiana tuh buat saya tuh jadi kayak penyembuh gitu. Saya kalau ngeliat dia ya udah saya lupa kalau saya punya kekurangan, ngerasanya udah sempurna aja gitu. Dan ngerasa ya dia juga ngerasanya ya bukannya, maksudnya kalau orang kan oh itu anak adopsi, kalau saya enggak. Maksudnya ngerasa ya memang dia lahir dari hati saya gitu. Gitu sih. Oke, dan pengen nggak sih Mbak misalnya ini kita bicara dari hati ke hati perempuan gitu ya, merasakan kasih sayang dari anak sendiri gitu yang memang lahir dari rahim sendiri? Kalau dibilang pengen, pasti pengen. Kadang ada saat-saatnya juga, maksudnya saya juga kan nggak selalu kuat ya Mbak. Maksudnya kita manusia pasti ada saat-saatnya kalau lagi waras sama nggak waras. Kalau lagi kepikiran lagi itu pengen banget gitu. Tapi kan kadang saya langsung buru-buru, ayo nggak boleh terlalu larut gitu. Karena ya itu sih kalau menurut dokter di RSCM itu masih penelitian untuk transplantasi rahim itu Mbak gitu. Kalau di Amerika, India itu katanya udah ada. Oh gitu. Jadi sebenarnya ada yang namanya udah beberapa yang berhasil. Rahim itu ditaruh rahim dari perempuan lain untuk ditaruh di rahim kita gitu ya, di tubuh kita. Iya. Di Indonesia belum ada? Di Indonesia belum ada. Katanya sampai saat ini RSCM masih melakukan penelitian tapi belum
besar nggak harapan Mbak bisa ditaruh rahim? Saya rasa itu bukan cuma harapan saya, tapi pasti harapan saya dan teman-teman serupa seperti saya gitu sih Mbak. Gitu. Itu yang ingin dilakukan gitu. Maaf, sekarang usia Mbak berapa? 29. 29. Dan harapan ini tetap masih menggebu-gebu gitu? Iya. Mbak. Saya dan teman-teman masih berharap di Indonesia juga ada gitu. Okay. Dan tapi pasti biayanya juga wow banget. Iya. Iya. Tapi kan kita nggak ada yang tahu ya kalau emang rezeki gitu. Ya, siapa tahu gitu ya. Nah, komunitas Mbak itu suka bikin ini nggak? Misalnya sosialisasi ke sekolah-sekolah ataupun ke kampus-kampus gitu? Nah, sampai hari ini sih belum. Kita baru karena masih internal banget. Paling ya kopdar kita-kita aja gitu. Kopi darat. Karena nggak semuanya itu berani untuk diekspos gitu loh Mbak. Kenapa ya Mbak? Menurut Mbak sendiri kenapa mereka itu tidak mau diekspos? Ya mungkin masih belum percaya diri sih Mbak. Maksudnya saya pun awal-awalnya kan masih menutup diri gitu kan. Sampai akhirnya mikir ya udah ini bukan aib kok gitu. Mereka harus tahu jangan sampai ngerasa toh kita sama gitu sama perempuan-perempuan lain gitu. Jangan sampai ngerasa minder atau apa. Minder pasti mungkin di awal pasti ada gitu. Tapi jangan sampai berlarut-larut gitu. Masih banyak yang bisa kita lakuin gitu. Tapi kan nggak semua perempuan sekuat Mbak ya misalnya gitu. Biasanya kalimat apa yang Mbak ucapkan ke sesama ini, kalimat apa yang menguatkan mereka gitu? Yang tadi tuh yang saya suka ngomong sama diri saya sendiri, maksudnya jangan sampai karena satu kekurangan ngebuat kita jadi lupa bersyukur sama banyaknya kelebihan yang Allah kasih gitu. Justru dikasih mata, tangan, kaki sehat, gimana caranya biar kita bisa jadi bermanfaat gitu. Itu sih Mbak. Iya sih, kok bisa kuat banget sih Mbak? Proses ya Mbak, pasti. Pernah nggak sih separah apa ketika Mbak merasa down banget gitu ya? Separah apa yang Mbak alami? Pernah sampai marah kah? Sampai nangis yang gimana? Itu separah apa? Aku pengen tahu. Nangis udah, maksudnya kayak nangis kuat lagi, kuat lagi. Pasti kan nggak stabil ya, namanya manusia pasti. Nangis tuh udah ini banget Mbak. Udah jadi inian sehari-hari. Tapi akhirnya itu saya harus balik lagi, maksudnya jangan sampai berlarut-larut gitu. Nah, ketika punya anak-anak didik, apa hal yang paling menyenangkan ketika bersama mereka? Nah, itu kalau buat saya sama mereka itu jadi kayak healing sendiri sih Mbak. Maksudnya kalau di tengah-tengah mereka tuh jadi lupa gitu. Jadi kayak hiburan sendiri buat hati saya gitu. Jadi ngisi bagian yang kosong kali ya gitu. Jadi dengan adanya mereka tuh bisa melengkapi gitu ya rasanya. Betul. Oke. Sampai sekarang masih minum obat Mbak? Enggak. Vitamin? Untuk maksudnya yang hormonnya enggak sih. Udah. Enggak ada karena dokter juga enggak menyarankan apa-apa gitu. Sama sekali? Memang cuma enggak ada, memang belum ada ininya untuk upaya-upaya lain. Kan ada yang gimana caranya biar bisa mens atau menumbuhkan rahimnya sendiri. Belum ada. Kecuali yang tadi transplantasi rahim itu. Gitu. Oke. Tadi kan Mbak bilang kan udah di US udah ada ya, sama di India. India kan termasuk deket ya sama Indonesia. Kepengen nggak sih Mbak kesana untuk coba program itu? Kalau ditanya kepengen pasti Mbak. Tapi pasti balik lagi ke biayanya itu pasti iya. Mbak tahu kira-kira biaya yang dibutuhkan berapa? Udah pernah research belum? Belum sih, mungkin sampai miliaran kali ya. Miliaran? Mungkin ya. Bisa? Ada, nggak tahu sih, saya juga belum pernah ini. Karena kan macam-macam ya, kayak tadi di episode yang lalu kita berbicara tentang yang pengen punya anak, yang pakai IVF itu kan biayanya juga beda lagi misalnya gitu. Nah ini aku penasaran aja gitu kira-kira supaya ada di Indonesia program yang rahim ini itu sampai berapa sih biayanya dan kenapa sampai sekarang dari pemerintah belum mensupport ini misalnya gitu. Padahal kan Ikatan Dokter Indonesia itu kan besar sekali dan menurut aku juga hebat-hebat orangnya gitu loh. Kalau misalnya ada kata-kata gitu yang ingin Mbak sampaikan gitu untuk para dokter. Nah itu sih mungkin karena belum terlalu banyak yang aware sama MRKH syndrome itu sendiri sih Mbak. Karena ya kita-kitanya juga penderitanya juga masih belum berani buat ini kan, belum berani buat
Mesti kalau orang kayak Mbak Nova aja pasti baru tahu, oh ada MRK syndrome gitu baru kan. tahu. Karena ada yang berani berbicara gitu. Mungkin kalau misalkan udah banyak nih, dokter-dokter juga tahu ternyata di Indonesia juga udah banyak, mungkin bakal lebih difokusin lagi gitu untuk penelitiannya gitu. Karena terakhir dari dokter Objin saya bilang itu masih dilakukan penelitian gitu. Tapi sampai berapa lama penelitiannya Itu sih kurang tahu Mbak. Karena kan penderita kan misalnya let's say dari komunitas Mbak sekarang 100 orang. Bisa jadi yang belum berani speak up Iya, itu betul. masih banyak Pasti di masih luar banyak. sana gitu loh. Ya nggak sih? Menurut Mbak upaya-upaya apa yang harus kita lakukan? Ya mungkin lebih ke itu kali ya Mbak, sosialisasi tadi kali ya. Kemana aja? Biar kayak biasanya kalau ada teman saya juga di MRKH Malaysia, jadi kita kan suka sharing juga tuh, ada komunitas MRKH Malaysia. Kalau mereka lebih kayak sering bikin ke sekolah-sekolah yang tadi Mbak Nova bilang tuh, jadi ke remaja-remaja gitu kan, maksudnya usia-usia produktif kan gitu, SMP, SMA yang memang mereka ini kan gitu. Jadi ya udah lebih aware mereka tentang kesehatan reproduksi perempuannya. Jadi gitu. di sekolah mereka memang udah punya ilmunya itu gitu ya. Betul. Oke. Gitu. Kok di sekolah kita belum ada ya? Nah itu dia. Mungkin ada, tapi mungkin nggak ini di luar gitu kali ya. Segiat itu edukasinya ya. Edukasinya. Oke. Nah kalau apa ya, kalau ngobrolin soal anaknya Mbak gitu, sama suami juga deket ya? Deket banget. Justru dia kayaknya lebih ini ke buyanya, manggilnya buya kan ya. Tidak ada jarak gitu ya, karena kan kadang-kadang kan ya manusia kita kadang-kadang nggak bisa handle emosi kita. Itu gimana? Tapi enggak sih, karena memang kita berdua ya memang kepengen gitu kan, anak yang dipengenin banget, terus dikasih lah sama Allah gitu kan, ya udah benar-benar dijaga banget gitu. Pengen punya lagi? Sempat Mbak, sempat waktu itu cuma laki-laki waktu itu, tapi cuma 1 minggu diambil orang tuanya lagi. Tapi kalau misalnya anak didik kan sekarang 20 ya, masih pengen nambah lagi nggak sih? Masih kalau anak didik memang kita yang sekitar yayasan situ kan yang nggak mampu. Memang masih kita ini yang memang mau sekolah tapi nggak punya biaya, kita rangkul gitu yuk sekolah. Rata-rata yang komunitas Mbak itu usianya dari range berapa? Yang mana nih yang MRKH? Iya, Sindrom MRKH. Rata-rata mereka ada yang dari lulus SMA, yang di atas saya pun ada, yang masih udah di atas saya gitu, di atas 30. Yang udah berkeluarga ada, yang belum menikah ada. Oke. Nah, terakhir Mbak, Mbak Dita punya pesan nggak untuk penderita MRKH di luar sana yang misalnya belum berani speak up? Itu sih paling kayak jangan ngerasa kalau ini tuh satu aib gitu ya. Awal-awal mungkin memang saya sendiri pun nggak akan sekuat ini gitu proses, tapi jangan berlarut-larut. Yang kayak tadi saya bilang, jangan sampai satu kekurangan ngebuat kita lupa gitu sama kelebihan lain, yang kelebihan banyak yang Allah kasih gitu. Gimana caranya ngebuat hidup lebih bermanfaat aja sih, itu aja sih. Jadi poinnya adalah apapun yang kita alami saat ini, tetap kita harus berbuat baik terhadap orang lain, sesama, dan berbuat yang terbaik ya. Betul. Untuk diri kita sendiri. Benar gitu ya Mbak? Betul, benar. Makasih banyak ya Mbak Dita. Sama-sama, saya yang makasih Mbak udah diundang. Sebelum pergi, aku pengen foto Mbak Dita, boleh ya? Oke. Nanti fotonya Mbak Dita boleh taruh tulis sesuatu di situ sesuai dengan suara hati Mbak Dita. Ya. Ready? Siap? 1, 2. Oke. Langsung dicetak dulu ya Mbak. Kalau anak-anak didiknya gitu suka ada ini nggak? Apa sih hal terlucu yang kadang-kadang suka mereka iniin gitu, tampilkan gitu? Kalau ini lebih ke mereka polos sih, karena anak-anak kota sama anak desa beda banget. Beda ya? Iya beda. Mereka lebih kayak ke pemalu, nggak berani. Jadi kalau mau tampil tuh harus kita support dulu nih, kasih dorongan buat. Kalau anak kota kan biasanya mereka lebih percaya diri gitu, lebih ini. Kalau di sana ya udah harus kita support buat munculin keberaniannya dulu. Harus didorong gitu ya. Oke. Tapi itu serunya kan. Iya. Oke Mbak, boleh ditulis di sini ya. Kira-kira apa yang ingin Mbak sampaikan? Di bawahnya. Di bawahnya.
Oke. Mbak udah tulis, aku baca dulu ya. Tulisannya adalah setiap kita berguna, setiap kita punya peran di pos-pos berbeda. Maksudnya apa? Maksudnya apapun keadaan diri kita gitu, nggak ada manusia yang nggak berguna gitu. Pasti setiap manusia itu punya peran penting di pos-pos berbeda gitu. Mungkin saya punya kekurangan, tapi yaitu peran saya mungkin mengasuh anak-anak lingkungan sekitar yang nggak mampu gitu. Jadi mungkin dengan kata lain adalah memaksimalkan diri kita sendiri, kita tutup kekurangan kita dengan kelebihan yang kita punya. Iya. Terima kasih banyak Mbak Dita udah datang ke sini. Terus kuat ya Mbak. Terima kasih banyak. Kita tepuk tangan dulu untuk Mbak Dita. Salam untuk teman-teman di komunitas. Siap. Oke, jangan lupa kamu harus selalu saksikan di sudut ruang, subscribe, likes, and comment pastinya di channel Vidi Visi Seleb. Kemudian follow juga Instagramnya vidivisi_seleb. Sampai jumpa.